Halo, alright ya. Kalau hidupmu hari ini terasa seperti kutukan, ya, bisa jadi mulutmu yang menaburnya. Ya, seringkali kita menyalahkan setan, iblis, lingkungan, atau orang lain, atau masa lalu. Tapi Alkitab berkata, Alkitab mencatat, aku akan melakukan kepada kamu seperti yang kamu katakan. Ya, Tuhan mengaitkan hasil hidup kita dengan perkataan kita sendiri, ya. Your words can build a future or bury it. Kata-katamu bisa membangun masa depan atau menguburnya hidup-hidup. Ya, bayangkan jika setiap kalimat yang keluar dari mulutmu menjadi naskah takdir yang Tuhan tanda tangani. Itulah namanya kuasa perkataan, ya. Power of the word, ya. Setiap keluhan, setiap ketakutan yang diucapkan, setiap aku nggak bisa atau aku pasti gagal, bisa jadi diarsipkan di hadapan Tuhan dan boom, itu terjadi. Itu, ya. Words are seeds. Speak wisely. They will grow into your reality. Ya, perkataan adalah benih. Ucapkan dengan bijak karena akan tumbuh jadi kenyataanmu. Hari ini, ya, hari ini kita akan belajar bahwa mulut bukan hanya alat bicara, tapi pengarah hidup. Sebab iman tidak hanya dipercayai di hati, tapi dinyatakan lewat mulut. Wow, keren, ya, luar biasa. Alright, salah satu alasan kita harus hati-hati dengan perkataan kita adalah karena perkataan kita penuh kuasa dan mengandung daya cipta. Ingat bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ya. Keluaran 1 ayat 26. Ya enggak? Artinya apa? Jika perkataan Tuhan penuh dengan daya cipta dalam menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman, maka perkataan kita juga penuh dengan daya cipta. Tolong garis bawahi, ya, daya cipta bukan sekedar modifikasi saja. Enggak, apa bedanya? Kalau mencipta itu artinya dari tidak ada menjadi ada, ya, from nothing to something. Sedangkan modifikasi hanya mengubah bentuk dan yang sudah ada menjadi bentuk lain yang berbeda. Ya, perkataan kita penuh dengan daya cipta. Artinya apa? Sebuah hal yang semula tidak ada bisa benar-benar ada karena kuasa perkataan kita. Ya, keren, ya. Oke, alright. Di antara jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir, ya toh, kita semua tahu kan, hampir 2 juta, ya. Hanya 2 orang saja yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu siapa? Semua orang sudah tahu, Yosua dan Kaleb. Sisanya kemana? Sisanya mati semua di padang gurun. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka mengucapkan kata-kata yang mengalir atau yang negatif dan mengutuki diri mereka sendiri. Mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, ya. Dan benar, mereka akhirnya mati di padang gurun itu karena perkataan mereka sendiri. Itu dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, Tuhan akan melakukan apa yang kita katakan. Jika perkataan kita baik, ya, catat baik-baik, ya, Tuhan pun akan melakukan yang baik. Sebaliknya, jika perkataan kita buruk, maka Tuhan pun akan mengizinkan hal yang buruk menimpa kita. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ya, jangan pernah remehkan perkataan kita. Jangan menganggap perkataan kita tidak ada kuasanya sehingga kita sembrono, ya, dalam berucap, ya. Rugi besar loh, sebab Tuhan memberikan kuasa, ya, power yang demikian besar atas perkataan kita. Tapi kita tidak pernah menggunakan kuasa itu sama sekali, ya.
kalaupun kita menggunakannya, justru kita menggunakannya untuk apa? Mengucapkan hal-hal yang buruk dan negatif. Apa yang terjadi jika kita mengucapkan untuk hal-hal yang buruk? Maka hal-hal yang buruk juga akan terjadi. Jadi poinnya, hati-hatilah dengan perkataan-perkataan kita. Karena Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tetap semangat, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.